Hai guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mata Nike Indigo Slebel. Ya kan, malam ini MNI kedatangan tamu yang sangat amat spesial banget. Yaitu Tara. Bang Fajar. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Nike? Baik juga. Alhamdulillah sehat. Gimana nih kegiatannya? Ya sibuk. Sekarang nih, sibukannya apa gitu? Kerja deh. Oh kerja, masih ngonten? Oh udah enggak. Oh ya. Jadi gini guys, sebelum lanjut ke segmen berikutnya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and di share di channel YouTube yang Mata Nike Indigo. Dan Bang Fajar juga punya IG atau punya apa nih? Ada Instagram. Bisa di infoin mungkin nanti para Nikers mau DM-an gitu. Di sini ntar ada guys. Oke, cantumin di sini ya. Kayak gua rasa dia lupa deh IG apa. Jadi cantumin geng di bawah ini. Nah, gini nih Bang Fajar. Bang Fajar nih mau cerita apa nih di channel Mata Nike Indigo nih? Dengar-dengar katanya punya cerita horor ya? Jadi pengalaman pribadi waktu dulu tuh penelusuran BTS lah jatuhnya. Oh, BTS. Iya. Dimasukin ke konten dulunya. Oh, tentang apa tuh kalau boleh tahu? Jadi tuh mungkin dari awal dulu kali ya. Boleh ceritain dari awal dulu. Jadi itu mediasi tuh untuk konten itu yang kedua. Itu di daerah Sepatan. Oh, Sepatan deket sini ya berarti ya? Iya, deket sini. Habis itu di konten itu tuh sebenarnya yang dikasih tahu nih sama warlock situlah. Warga sekitar gitu ya? Warga sekitar itu bahwa itu rumah kosong tuh sebenarnya kecil. Tapi isinya itu kerajaan. Hah? Kerajaan? Gitu. Oke. Isinya itu kerajaan gaib situ. Oke, stop. Ya kan guys, gila dari awal aja gue denger kerajaan itu udah merinding banget ya kan? Pasti. Pokoknya kalian harus stay tune terus ya di channel Mata Nike Indigo dan ditonton sampai habis ya, karena ini tuh pasti bakalan serem banget ya. Pasti. Dan kalian mungkin yang punya rekomendasi tempat-tempat horor ataupun mungkin kalian mau jadi narasumber seperti Bang Fajar ini, bisa langsung DM di IG-nya Mata Nike Indigo ataupun langsung ke WA-nya Mata Nike Indigo, ada di deskripsinya channel YouTube Mata Nike Indigo ya. Langsung kita lanjut. Kita gaskan. Jadi waktu itu kita penelusuran di salah satu daerah Sepatan. Iya. Itu rumah kosong, dan rumah kosong itu terbengkalai sekitar hampir 10 tahun lebih. 10 tahun? Dari warlock situ. 10 tahun lebih. Dan dengar cerita dari situ tuh, kenapa rumah kosong itu sepi. Jadi itu tuh ada keluarga di situ. Ada 3 orang lah, satu keluarga itu. Jadi dari keluarga ini pun dia pernah bilang kalau anaknya sunatan atau apa, nanti pengen diadain kayak ada onde-onde apa sih namanya? Ondel-ondel. Hajatan gitu ya. Kayak gitu, gede lah, meriah. Cuman nggak jadi itu. Karena orang tuanya dari si ayah ini udah meninggal duluan. Sebelum hajat itu terjadi gitu. Nah, makanya dari situ, dari warlock situ banyak yang bilang kalau setiap lewat depan rumah situ tuh ada kayak ondel-ondel gitu. Ondel-ondel maksudnya ondel-ondelnya? Padahal belum pernah ada di situ hajat itu tuh. Oh, maksudnya belum terlaksana hajatnya tapi sudah ada penampakan hajatan gitu. Oke. Terus aduh, gue kalau sini merinding jadi seriusan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi habis dari situ, sebelum ditarik ulur lagi ke belakang, di situ tuh pernah ada sosok wanita tuh yang palanya nggak ada. Di situ. Kepalanya nggak ada? Jadi itu rumah kosong tuh. Terus belakangnya itu sawah. Dengar-dengar tuh mayatnya ada di situ. Hah? Di situ juga mayatnya dikubur?
Enggak, jadi Dibuang gitu aja. dibuang gitu aja. Ih. Itu sebelum ada keluarga ini ya. Tarik keluar ke belakang gitu. Jadi ya itu ondel-ondel itu sama si perempuan ini. Si perempuan itu, makhluk itu. Terus ketika itu kan kita tarik keluar lagi ke belakang. Kita syuting di situ tuh sebenarnya bukan konten kreator, bukan kita pertama kali. Jadi kita tuh yang ketiga. Oh, sebelumnya udah pernah ada yang Sebelumnya syuting udah di ada. situ, iya. Yang pertama itu tuh mental, nggak bisa. Mental ya? Jadi setiap baru syuting itu pasti ada yang kesurupan. Jadi tuh nggak bisa nyampe abis. Oh, jadi Apa sih namanya? Kita nge-record itu. Oh iya. Jadi ya udah mental pertengahan jalan udah kelar. Banyak yang kesurupan, nggak ada yang bisa ini jadinya. nggak bisa apa sih namanya ngeluarin gitu. Iya. Terus yang kedua itu rame banget sebenarnya konten kreatornya. Isinya ada 15 orang. Sama kayak gitu juga. Hampir semuanya itu kesurupan semua. 15 orang semua kesurupan. Gila sih sadis. 15 orang. Coba bayangin aja itu, 15 orang loh, cowok semua lagi. Warlocks itu yang bilang sendiri. Abis itu sebenarnya nggak cuma dua ondel-ondel sama perempuan ini doang. Iya. Ternyata ada kerajaan gaib yang datang ke situ juga. Oh. Di rumah kosong itu. Maksudnya satu kerajaan gitu atau Satu memang kerajaan. Jadi sebenarnya kerajaan gaib itu bukan di rumah kosong itu. Jadi dia tuh jauh. Ada jauh tapi dia penghuninya di situ. Oh. Jadi setiap malam apa gitu, ya dia terbang untuk ke situ. Oh, si makhluknya itu. Si kerajaannya itu. Serem ya. Ini baru setengah loh guys. Kepala gue udah gede aja nih. Serius, kepala gede tuh berarti merinding banget gitu loh. Nih, Fajar cerita aja udah ngap ya? Iya, ngap kan? Karena emang kalau gue pribadi nih, gue cerita ini tuh pasti, wah udah. Iya. Kayak kebuka aja udah. Oke, auranya kebuka, linknya kebuka, masuk lah semuanya. Terus? Mencengkam jadi ya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Abis dari situ, makanya kenapa mereka ini pada nggak kuat ya itu karena kerajaan ini. Oh, karena si penghuni yang kerajaan itu. Walaupun ada ondel-ondel atau perempuan, dia mah yang ngeganggu sih. Cuma nampakin doang. Oh, cuma tapi hanya yang sekedar bikin itu tuh kerajaan ini. Oh, terus? Abis itu kita syutingan di situ, ya kita berdoa lah. Pasti Iya. kan semua konten kreator kalau syuting ya berdoa Betul. dulu, minta selamat sampai akhir lah. Udah clear, ya alhamdulillah emang nggak ada apa-apa. Cuman emang yang dirasain sebenarnya yang pas kerajaan itu tuh nggak ada pas kita syuting tuh, syuting. Itu baru nongol pas kita udah BTS, udah kelar tuh pembersihan. Oh, iya. Tapi yang di situ cuman ngeliat sosok gede emang situ, yang penghuni rumah itu. Yang penghuni asli rumah itu. Nah, Iya. oh ya lupa. Sebelumnya kata Warlocks itu tuh pernah ngeliat sosok si ayahnya ini tuh di situ. Oh. Tapi kita cari itu nggak ada. Oh, jadi yang ayahnya yang meninggal itu. Tuh ya, suka ada di situ. Oh, mungkin dia gentayangan di situ kali ya. Tuh nggak tahu kalau gitu. Oke. Dari situ yaudah kita kan nggak fokus lagi ya, udah niatnya pembersihan aja. Pembersihan satu sama lain, udah ngobrol sama salah satu warlock di situ. Ngobrol. Terus kayak dia bilang, coba deh lihat di rumah itu ada apa. Jadi itu rumah kosong, sebelahnya rumah orang. Itu deskripsiin dulu lah biar orang bisa ngebayangin. Oke. Jadi tuh jalanan itu sawah. Iya. Sawah itu ada rumah kosong ya, ada rumah. Jadi jalan tuh sempit banget. Oh, jalan setapak gitu kali ya. Jalannya biasa kita ke sawah tuh kan tahu kan, cuma segitu doang tuh, satu motor doang. Iya. Ya itu. Nah, sebelah rumah kosong itu ada rumah orang. Itu juga sepi banget itu. Itu kalau nggak salah kita kelar syuting itu sekitar jam 3-an. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Yang lain fokus untuk pembersihan. Di situ ada gua, Suma, Mang Teten di situ. Itu lagi ngobrol sama orang itu tuh. Terus orang ini tuh nanya ke gua, Kak, kayak coba deh lihat di situ ada apa. Dan posisi kan gua sebenarnya dulu tuh waktu itu masih pertama kali mediasi, jadi gua nggak tahu tuh mau fokusin kayak gimana. Dia coba deh. Dan takutnya kan netes. Ya, betul. Di suara jadi kayak gini kan. Tapi netes. Nggak tahu kan. Ya udah coba untuk fokus. Di situ yang gue lihat tuh cahaya merah pertama, Kak. Cahaya merah. Apa itu? Pertama belum tahu kan.
cahaya merah ya om, jangan gitu kan. Coba didalemin lagi aja, dalam-dalemin lagi, itu batu katanya. Batu. Batu merah gitu, nggak tahu batu apaan. Batu Nggak tahu. sejenis apa sih, kayak batu merah delima kali ya? Kurang tahu deh, Ah, kurang tahu itu merah dari apa enggak. Pokoknya batu aja itu. Tapi nggak ada cincinnya, tetap batu aja di situ. Oh, masih batu utuh. Batu tuh. Batu ya. Bongkahan batu yang lu lihat. Udah kayak buletan Udah gitu, udah jadi. Oh, jadi kayak Cincin batik gitu kayak batu cincin gitu. Tapi nggak ada cincinannya itu. Maksudnya nggak ada talinya gitu, Ya, cuma buat batu doang. perekat itunya. Terus dia bilang, temennya nggak taunya temennya itu orang bisa juga, bisa kayak gitu. Temen saya dulu mau ngambil itu nggak bisa katanya. Iya. Ya, terus hati bisik dong. Terus lu ngapain ngomong ke gua gitu kan? Ini ada apa hubungannya sama gua gitu? Dia bilang kayak, coba deh kamu bisa nggak, dia? Loh, oh mau maaf nih om, saya bilang kan, saya sendiri aja kayak gini aja masih awam, gitu kan. Apalagi yang ngambil-ngambil kayak gitu, nggak ngerti saya, jujur aja gitu. Terus itu tiba-tiba dia diem, terus dia kayak gitu. Dalam hati mau ngapain nih? Ya kan, mau ngapain nih? Dada mah udah deg. Mau ngapain nih? Kayak mungkin ngebaca kita kali ya. Terus gitu. Wah hebat kamu, kata dia. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Hebat apa om? Saya bilang gitu kan. Gue bilang gitu. Wah apa om? Belajar di mana? Kata dia. Belajar apaan? Saya bilang gitu kan. Belajar apaan om? Wah hebat nih katanya nih, kata dia bilang gitu kan. Udah belajar ilmu apaan aja, langsung nembak tuh dia kayak gitu. Udah belajar ilmu apaan aja. Terus gue bilang gini, kak, emang sorry nom, saya emang nggak ada belajar ilmu, yang sih cuman sholat, ya udah zikiran, udah doa aja, gitu. Nggak ada saya belajar ilmu gitu. Emang dulu tuh gue emang nggak ada kan, intinya emang cuman sholat ini tiba-tiba kebuka aja, kebayang-bayang gitu. Nggak ada ritual khusus untuk seperti itu ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali itu. Udah lama dari situ, dia bilang nyentuh gitu nggak, nyentuh gue kayak, sorry yang gue pengen. Nanti kalau ada yang manggil kamu, kamu jangan nengok ya. Dia bilang kayak gitu, pesan banget itu. Emang kenapa om? Udah nanti kalau ada yang manggil nama kamu nih, jangan nengok, kata dia. Pertama gue lihat kayak kirain gue bercanda nih kan, tapi kok serius gitu dari nada logatnya itu. Oh iya om, makasih om ya. Udah habis itu kita semua kelar bersih-bersih, cabut dong, kita pamit sama warlock situ kan, si om. Pulang nih, kita jalan. Nah, ketika di jalan kan kita berdoa juga kan, biar nggak diikutin atau apa. Jalan, satu doa gue pesen gini kak, ini ada apa ya? Yang manggil tuh siapa ya? Maksudnya gitu. Jalan, itu jam 3-an lah lewat, itu gue ngerasa kayak ada yang terbang ngikutin gue. Terbang? Iya. Apaan yang terbang? Gitu. Terbang. Kan gue posisi nyetir situ. Terus belakang temen gue. Kok gue merinding banget gitu. Tangan gue dingin banget ini. Oh iya dingin. Dingin dia tangannya. Gue dingin banget. Gue kalau ceritain ini tuh pasti gemes gue. Karena memang si aura negatif dari alur ceritanya dia memang seolah memanggil gitu, memanggil dia untuk kayak flashback lagi. Iya, maksudnya lu ngapain ya. cerita nih? Aduh, gue diceritain nih, datang gitu. Terus di jalan kan, kayak balik lagi di jalan. Itu gue naik motor pelan banget kak, kayak ya mungkin ya 30-an atau 40 kan itu masih standar lah. Iya, standar. Kan? Kilometer segitu kecepatannya. Itu yang di dalam hati gue cuman ngomong kayak, udah gue baca doa aja. Bismillah ini setiap jalan itu gue nantiin yang manggil gue siapa gitu kan. Khawatir gue di situ. Khawatir banget gue di situ. Udah jalan aja. Habis jalan hampir lah, kita kan habis dari situ itu benar-benar belum makan. Hampir nyampe rumah si Suma di situ. Ketika mau belok ke rumah Suma itu gue cerita ini
Kenapa? Merinding banget gue. Dia ngap. Soalnya Jadi kayak terbata-bata gitu. enggak, gue masih ngebayangin yang terbang itu apa? Gue Gue penasaran. juga bingung, nggak tahu gue. Oh, nggak sempet Gua nengok jadi ke bentrok. belakang. Nggak, dia ke distract Gua guys. gimana? Dia Iya, ke gua- distract. Karena gue tuh kalau cerita itu bener-bener sambil ngebayangin si alur cerita ini. Jadi ketika gue berbicara pun harus percis sama apa yang gue ceritain. Oh, jadi gitu. sambil mendalami juga. Jadi ini tuh nyata loh guys. Tuh, maaf, ini gue merinding. Ini si epicnya soalnya di sini epicnya. Ya memang karena memang tadi Kan gue pas ada mau mual ini. iya, soal tadi pas si Pajar nih cerita guys, memang ada makhluk yang datang. Tadi juga di jendela dia ngintip, terus udah gitu yang lebih gua kaget lagi di situ ngintip dan itu pocong. Kalau yang di jendela di sini nih ngintip nih itu pocong dan itu cuma kepala, dia giniin kepalanya doang. Makanya tadi gua langsung ngeliat ke si Gue langsung merinding. Uci, terus ke si Amel gua langsung gini. Gua langsung begini. Oh, oke, gitu. Terus gua langsung mau coba untuk gue mau coba untuk tenang gitu. Sepertinya dia datang. Ya sih memang di MNI kita memang mendatangkan narasumber yang kisahnya memang nyata di hidupnya dia ya guys. Jadi nggak hanya sekedar belaka untuk cerita gitu, enggak. Ini semprotan minyak wangi ya? Nah, emang ada semprotan? Hah? Nggak ada. Iya wangi ya? Wangi ya? Wangi kayak apa sih? Iya nih. Kayak wangi Stella, tapi Iya. kita di sini nggak ada yang Stella guys. Demi Allah. Iya. Bang Daniel parfum. Nggak pakai Gue minyak wangi pakai nggak? parfum juga tapi pasti nggak kayak gini wanginya. Ada yang pakai minyak wangi? Tim? Bukan gimmick ya, sumpah. Nggak, serius beneran. Enggak, Ini nggak gimmick nggak kok. ada yang pakai minyak wangi kan? Iya. Ketika udah nyampe daerah rumah Suma, itu kita berhenti untuk mau makan dulu. Situ. Ada salah satu warung lah, Warmindo gitu kan. Mau makan di mana? Si Suma Pak Uyo yang bilang di Warmindo sana aja tadi. Oh ya udah, boleh. Nah, Suma Uyo itu udah berangkat duluan tuh, ada kalau nggak salah itu 4 apa 3 motor gitu ya. Itu udah duluan. Nah, gue terakhir di situ kan posisinya. Terus gue mau ngejar dong karena gue nggak tahu mereka tuh kemana. Karena gue baru pertama juga kan. Tahu base camp makannya mereka di mana lah ibarat. Gue kejar. Itu gue udah hilang fokus dong tentang kayak yang wanti-wantinya si Om ini tadi. Kalau ada yang manggil kamu jangan nengok. Gue fokus cuman ke arah mereka nih, gue ngejar mereka. Gue ngebut kali di situ. Itu bener udah kayak setan kali gue ngebut. Ngebut, bener aja di situ ada yang manggil gue. Jadi di situ di sebelah kanan sih, sebelah kanan sosoknya itu deket, nggak boleh sebutin warung ya, warung aja lah pokoknya. Iya, di warung Ada aja. Ya, depan warung itu lagi gua tancap gas, langsung manggil gua, Fajar. Hah? Fajar. Seriusan? Nama gua itu. Itu suara apa? Perempuan atau laki-laki? Suara perempuan tapi melengking. Wah, jago merinding nih. Itu suara perempuan tapi melengking. Itu yang tadinya gue udah ngebut, udah pengen ngejar, itu jadi gue turunin gas gitu. Gue turunin gas, gue langsung nanya dong ke temen gue. Gue bonceng, lu tadi denger nggak? Gue coba tanyain, pastiin kan. Iya, manggil nama lu kenceng banget. Berarti gue ngehalu di situ. Gue diem dulu di situ. Terus? Gue diem dulu di situ. Tapi untungnya mungkin karena tadi gue berdoa dulu kali ya kan. Biar maksudnya tolong dijaga lah, biar sampai selamat. Jadi ketika dia manggil gue, itu gue nggak nengok sama sekali. Nggak nengok? Cuman gue fokus nih motor nih. Fajar. Emang gue pengen nengok tapi kayak gue dilurusin aja udah. Kayak nggak boleh nengok. Iya, gitu nggak ya? boleh nengok. Langsung merinding seketika itu gue. Gitu. Udah gue diem di situ. Istighfar dulu Jar, kata dia. Temen gue bilang, istighfar dulu Jar, ini istighfar. Terus gue telepon si Suma, di mana? Gue ketinggalan. Ya udah gue Sherlock, kata dia. Udah. Dari situ gue pelan-pelan lagi. Karena takut kejadian itu terulang kembali. Gue jalan ke situ, ke warung itu.
Di situ gue bilang kayak, sumpah tadi gue dimanggil gue. Gue bilang gitu kan Kak. Kata dia, udah lu coba ngomong dulu dah. Iya. Secara batin gitu lah sama yang itu. Jadi aku ngomong di situ kayak mau apa gitu kan. Nggak mau lepas di situ posisinya. Siapanya nggak mau lepas? Si sosok makhluk ini, dia pengen gua gitu. Yang tadi manggil. Oh. Ternyata setelah ditelusuri, dia itu emang kerjaan yang dari kerajaan ini. Oh, maksudnya kayak anak buahnya gitu atau gimana? Kurang tahu deh, pokoknya kayak pengen gua itu ditarik ke dia. Jadi secara tidak langsung mungkin sukma gua ditarik kali ya. Oh, kalau misalkan iya. gua nengok, gua udah nggak ada nih. Udah beda alam gitu ya. Terus gua bakal kejadian kecelakaan mungkin di situ. Oh ya Allah. Jahat Yang gua ya rasa sih kita kayak ya. gitu. Kalau Iya. misalkan gua nengok, itu gua pasti bakal kayak gitu. Kenapa nih? Enggak. Dulu mau aja. Enggak, tadi pas dia bilang ya apa namanya? Kalau enggak bakalan gue kecelakaan gitu ya. Di belakang di sampingnya Pajar ya sosok itu datang, cewek itu. Dan dia seremnya itu mukanya emang maaf ya kayak hancur. Gue nggak mau ceritain karena gue mau mastiin dulu bener apa enggak yang gue lihat. Bener. Tapi bener ya? Bener. Bener. Dan Hancur. itu dia. Oke, berarti sosok itu datang ya? Datang guys. Pusing kepala gua. Makanya kenapa Datang. sebenarnya kalau gue ceritain ini tuh ya begini pasti langsung. Nah. Mungkin karena mereka kuat kali ya. Iya, jadi kayak kepanggil ya, balik lagi kepanggil gitu. Setiap gue ceritain ini pasti udah pasti datang. Terus ya, kita lanjut ceritanya, biarin dulu aja. Sabar ya Mbak. Kita ada latihan mungkin. Iya, habis dari situ ya udah clear semua. Cuman gue masih kepikiran aja waktu itu. Ini gimana ya? Kalau nyawa gue udah mikir kayak ini gue bakal mediasi lagi apa enggak ya? Tapi maksudnya alhamdulillah banget ya dia untungnya nggak kenapa-napa kan. Iya, alhamdulillahnya gitu. Karena kan lu posisinya lagi ngebut, tiba-tiba ada yang manggil, otomatis lu refleks harusnya nengok dong. Tapi karena mungkin lu pun udah ada yang jagain dan jadi lu fokus nggak mengabaikan suara-suara itu gitu ya. Kakak Uci coba suruh pergi. Kamera. Siapa? Duduk siapa? 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 Bisa bicara? Assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum. Masih. Bisa bicara? Mang Teten, kalau minta tolong dibukain ininya. Dia kayaknya nggak bisa bicara deh. Bisa bicara? Koci sini aja kamu. Bisa bicara? Nyarios tuh. Gue nggak bisa megang. Bisa nyarios tadi nanya. Oh yang nyarios. Nyarios tuh? Sok. Ngap anjir ini nyarios sok. Anjir nyarios nah. Sok. Serius non. Ngap anjir biasa nyarios yang penting. Gue udah lama soalnya kayak gini. Jadi agak-agak gimana gitu. Ayo, nyarios mau bicara? Ada keperluan apa? Kalau nggak ada keperluan keluar ya. Keluar aja ya. Kok nakal sih? Bilangin pelan-pelan tuh. Keluar aja ya. Udah keluar ya? Udah. Tak. Tangan gue sakit tuh kena tembok lu. Tangan kaki nggak getar ya, Ge. Anjir lagi ini coba buat ini. Dikira gue si Ringo yang masuk. Iya, tadi suaranya. Buat ini. Soalnya suaranya kayak linging tadi. Mati tahu rekamannya? Iya. Jadi gini gengs, kalau tadi yang diceritain sama Pajar kan si Mbak ini kan, si Mbak yang manggil-manggil itu kan. Nah, ini kita panggil Mbaknya ada di sini. Kita ajak ngomong ya. Jadi si Mbaknya ini kan gini ceritanya. Si Mbaknya ini di situ itu ternyata dia itu memang dulunya itu sempat dibunuh di situ. Kata dia gitu. Kok gue lihat kamera ya ke sini.
Jadi si mbaknya ini dulunya tuh memang sempat dibunuh di situ. Dan gue nggak tahu dia ini asisten rumah tangga kah atau emang dia itu hanya seorang gadis remaja yang dibunuh sama tetangganya sendiri. Gue nggak tahu ya nggak terlalu banyak itu. Nah cuman karena dia itu mempunyai wajah cantik, si yang pembunuhnya ini karena saking emosionalnya banget sampai akhirnya wajahnya itu dirusak gitu, maksudnya pakai pisau gitu kan, dirusak karena dia mungkin entah cintanya ditolak atau gimana, gue nggak tahu ya gitu kan. Nah dia ini berhubung Pajar ini, maaf ya, lu agak mirip sama tersangka. Maaf ya, maksudnya ini agak sedikit mirip gitu kan. Jadi dia tuh ngerasa pas pertama kali Pajar datang ke situ, dia tuh memang udah mantau dari lu pas masuk gang, pas lu masuk mau masuk sawah gitu. ke perumahan, ke tujuan itu. Dia udah ngintai nih, jadi udah ada informasi yang dia dapat dari sejenisnya. Tapi dia bukan dari rumah ini kan? Bukan, dia bukan di rumah itu. Dia sempat si temennya ngomong, tuh coba lu lihat gitu kan, ada yang nemu datang nih gitu kan. Karena dia itu akan ngeberontak ke semua orang yang datang, karena dipikir dia itu orang-orang yang datang itu akan mengungkap kisahnya dia. Dan dia nggak mau itu gitu kan, karena bagi dia itu aib gitu kan, dia nggak mau diungkap ke publik. Karena dengan cara banyak orang yang datang ke sana otomatis kan bermediasi nih. Nah terus masuk ke dia nih, dan itu pasti bakal ngungkapin kisahnya dia, dan dia nggak mau itu gitu. Jadinya setiap banyak orang yang datang ke sana, gimana caranya dia ya ngegangguin biar lu nggak usah terlalu dalam untuk mengungkap sejarah yang ada di situ gitu. Nah sampai akhirnya dia yang dari awal dia datang udah ngintai Pajar, kok dilihat-lihat Pajar tuh mirip kayak pelaku, maaf nih, maksudnya mirip pelaku yang mengakhiri hidupnya dia gitu kan. Sampai akhirnya si Pajar tuh diikut-ikutin, kok dilihat-lihat kok sampai maksudnya kok sekilas mirip. Nah jadi dia mencoba untuk mau nyerang tapi nggak jadi, karena emang ada si om itu kan ngomong kan sama Pajar. Tadi Pajar bilang coba dalamin lagi, suruh lihat gitu kan. Nah maksudnya dia tuh tadinya dia mau nyerang ke Pajar, cuman nggak jadi karena emang si om ini berpengaruh juga ke dia. Maksudnya gimana sih berpengaruh tuh, apa ya bahasanya tuh, jadi pas dia mau nyerang jadi dia mandang si om itu loh, karena omnya juga ibaratnya mungkin ada power lah ya. Iya, Orang jadi ngerti juga sih emang ya, orang paham. Maksudnya jadi dia, nanti gue diusir nih dari sini kalau gue ngeganggu gitu kan. Jadi akhirnya dia nggak jadi nih gitu kan. Sampai akhirnya di mana pas Pajar lewat, ibaratkan lepas dari lingkungan itu gitu kan, wah kesempatan bagus nih gue gitu kan. Akhirnya dia berupaya memanggil kamu, maksudnya untuk, ya bener kata kamu, untuk kalau kamu nengok atau apa mungkin kamu udah di beda alam gitu kan. Karena dia mencoba untuk sengaja memanipulasi, maksudnya mengelabui ya dengan cara memanggil. Dengan itu kan dia nengok dong, otomatis nengok kan berarti mengganggu perjalanannya dia tuh kan, sehingga lu mungkin jatuh atau kayak gimana gitu kan. Jadinya dia karena lu mungkin ya kuat gitu kan, atau mungkin lu lagi fokus, atau mungkin lu dengerin omongan dari om itu jangan nengok, akhirnya lu nggak nengok kan. Dan dia sempet kesel nih, maksudnya kok nggak bisa nih gitu kan. Udah tuh sebenarnya pas yang lu bilang yang terbang itu siapa, ya itu dia gitu kan, itu yang terbang dia gitu kan. Iya guys, jadi untuk podcast malam ini kayaknya cukup di sini ya Bang ya, Bang Pajar ya. Aduh thank you banget nih udah Bang Pajar udah bisa mampir ke MNI biar bisa udah menceritakan kisahnya. Siap. Ya kan. Jadi gini guys, pembelajaran dari podcast ini ambil positifnya dan buang negatifnya ya guys ya. Jadi tadi kan udah ada tuh kan ya mediasi dengan salah satu makhluk yang diceritakan sama Bang Pajar ini. Beliau sempat mampir ke sini ya kan, sempat bermediasi juga sama si Nike tuh.
Bel terus nih. Oke Bang Fajar, thank you banget ya. Thank you banget Udah ini. mampir nih. Besok-besok kalau Kanika. mampir lagi kesini ya. sih. Untuk menceritakan yang lain ya. Oke. Iya, ini udah nggak boleh katanya. Oh, enggak usah menceritakan yang lain gitu kan. Oh, oke. Kisah-kisah yang lain nih ya Siap, kan. Pasti. Oke, kalau kayak gitu itu aja sih ya. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Mata Nike Indigo dan Subscribe guys. di follow IG Mata Nike Indigo dan IG-nya Bang Fajar ya. Iya. Nanti ada di deskripsi karena saya tidak hafal IG-nya. Itu aja. Sukses terus buat kalian semua para Nikers di rumah. Itu aja ya. Mungkin ada yang Cukup. sampein? Udah cukup. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye. Dah. Dah.